Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di tangan saya sudah ada HP lawas rilisan tahun 2018 yaitu Redmi Note 5. Kalau kalian lihat pasti kalian udah inget kan ya, kalau yang tulisannya ada Cina-Cina seperti ini adalah garansi distributor di masa itu. Yang asli Indonesia itu Tams, yang garansi luar itu ada Global sama yang distributor. Anggaplah ini yang distributor ya teman-teman, kalian pasti inget lah ya. Dan HP ini dulu primadona banget di tahun 2018 sampai 2019an. Sampai tahun 2020 sudah ada banyak kamera HP dengan desain poni, maksud saya udah ini sedikit menurun lah ya pasarannya, dan memang barunya udah nggak ada. Dan sekarang kita ready di tahun 2024, 2018 sampai 2024 udah 6 tahun ya teman-teman. Dan untuk varian yang saya pegang di sini ini adalah varian RAM 6 dengan internalnya 64 GB. Spesifikasinya mantap banget, layarnya anggaplah di 6 in 5,99, ini udah 6 in ya teman-teman. Kameranya 13 megapiksel, baterainya 4000 mAh yang nggak bisa dibilang unggul banget. Cuman di sini pakai chipsetnya Snapdragon 636 yang saya rasa masih anggaplah oke kita pakai di tahun ini untuk melihat chipsetnya aja ya teman-teman. Dan langsung aja kita cek kondisi HP-nya. Ini HP-nya ini udah terpasang TG ya teman-teman. Dan untuk tingkat kelengkapannya lain-lainnya di sini ini apa ini? Oh, ini masih ada teman-teman. Untuk harga barunya dulu kalian bisa lihat ya. Ini harga barunya 3.800.000. Bayangin aja. Dulu 3.800.000. Kartu garansinya juga masih ada di sini, lengkap banget ya teman-teman. Kemudian ini untuk chargernya. Charger dulu kalau distributor emang kayak gini ya. Kita perlu yang namanya sambungan lagi. Ini kalau berapa watt ini ya? Kita coba cari dulu di sini, kalau nggak ketemu 2 ampere ini 2 ampere, kayaknya 10 watt aja. Dan untuk USB-nya kayak gini ya teman-teman, ini masih mikro dan udah luka kayak gini ya teman-teman. Tapi insya Allah untuk ngecharge masih aman lah untuk HP-nya di sini. Oke, kita langsung aja lanjut ke HP-nya. Pertama-tama seperti biasa HP yang udah berumur kita cek kondisi kemulusannya teman-teman. Di sini udah banyak lecet-lecet ya teman-teman. Bagian atas di sini kelihatan banget lah ya ini lecetnya. Ini bekas case gitu aja, bukan pas bekas jatuh ya. Tapi emang HP ini cukup pilih tanding banget, jatuh beberapa kali pun udah aman lah ya. Terlihat di sini juga ini udah kayak yang apa ya? Ikut ke dalam itu mungkin efek ring gitu ya, dulu pakai ring gitu. Ini untuk tingkat kemulusan udah sisa di 90% sih kayaknya ya teman-teman. Ini udah kayak yang nggak rapet gini ya. Ini bisa ternyata rapet. Ini mungkin agak kebuka dikit pas mungkin jatuh ya teman-teman. Bahannya di sini aluminium, bagian belakang dan bagian samping juga sama, kokoh banget teman-teman untuk bahannya di sini. Kameranya tegak berdiri kayak gini, dual kamera 1 dan 2. Bagian tengah ada LED flashnya. Di sini ada fingerprint dan juga di sini ada tulisan Mi ya. Untuk garis bawahnya di sini ada line gini. Lihat ya teman-teman, garis menyamping 2, bagian atas dan bagian bawah kayak gini ya teman-teman. Maaf tadi agak over ke atas ya teman-teman. Jadi untuk bahannya di sini kokoh banget, genggamannya juga enak. Dan kalau kondisinya dingin di sini nyerap dinginnya dingin banget. Cuman kalau udah di luar ruangan yang kondisinya terik matahari yang cukup gitu agak panas, ini HP-nya juga gampang nyerap panas ya teman-teman. Kalau bahannya pakai aluminium kayak gini. Untuk bagian bawah seperti biasa ada speaker, port charger, ada mic dan juga port headset. Bagian sini ada tempat SIM. Yang bagian distributor kayak gini biasanya dia cuman hybrid ya, dual SIM kayak gini ya teman-teman. Dual SIM, dua kartu nggak bisa pakai memori. Kalau pakai satu kartu bisa pakai memori gitu ya teman-teman. Untuk bagian atas di sini ada kayak infrared dan mic-nya, dan di sini tombol-tombolnya volume dan juga tombol power teman-teman. Untuk kondisi barangnya udah 6 tahun sih, di sini masih masuk kategori lumayan ya teman-teman, nggak sampai parah banget, masih bisa dibilang cukup terawat ya teman-teman untuk HP ini.
Kemudian untuk secara dimensi di HP ini saya rasa masih oke lah. Di sini dia juga tipis banget, cuman di 8,1 mm aja. Untuk bobotnya cuman di 181 gram ya. Standar lah, apalagi memang baterainya cuman di 4000 mAh. Tapi pegangannya ini kerasa kokoh banget dengan bahan aluminiumnya gini ya teman-teman. Kita coba beralih ke bagian depan, kita hidupin dulu. Oke, ini dia HP-nya setelah saya hidupin ya. Ini baru kemarin selesai kita ini apa namanya reset pabrik teman-teman, dan di sini masih muat ulang ya teman-teman. Saya coba share video HP ini dan di TikTok gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah banyak banget respon yang saya anggap positif tentang HP ini. Selain ya ada yang bilang HP-nya cukup tangguh, kemudian custom ROM-nya juga banyak dan semacamnya. Sekalipun saya nggak ngerti custom ROM yang seperti apa itu, saya nggak ngerti. Dan banyak yang bilang HP ini masih dipakai untuk jadi HP kedua mereka ya teman-teman. Dan pakai Gcam ataupun semacamnya, kameranya masih oke dan seterusnya, katanya sih begitu. Sekalipun saya nggak ngerti soal yang seperti itu, saya ngertinya cuma jualan aja. Oh ya, untuk HP ini nanti setelah ini sebenarnya udah saya cek ya teman-teman, dan semuanya normal banget. Ini harganya cuma di 850.000 aja. Untuk variannya di sini RAM 6 dengan internalnya 64 GB ya. Kalau kalian berminat ataupun pengen nostalgia sama HP yang seperti ini, kalian bisa komen-komen lah ya teman-teman. Dan untuk cek gimana cara ordernya bisa lihat di deskripsi saya ya teman-teman. Dan seperti ini dia untuk bagian layarnya. Untuk layarnya di sini masih bukan poni ya teman-teman. Desainnya masih lurus kayak gini. Ini dulu udah bisa dibilang full layar, tapi full layarnya yang lurus gitu. Jadi bagian atas dan bagian dagunya di sini tebel dan bagian sampingnya agak tipis dikit gitu ya teman-teman. Di sini udah ada TG-nya, nggak saya buka buat pelindung aja, takutnya jatuh ataupun semacamnya ya teman-teman. Untuk layarnya sendiri berukuran di 6 inch, anggaplah 6 inch kurang 1 sekian persen aja ya teman-teman. 6 inch pakai IPS LCD untuk layarnya sendiri, dan resolusinya di sini udah Full HD plus teman-teman, udah oke banget sih. Kemudian untuk layarnya sendiri ya, untuk ukuran HP yang udah berumur 6 tahun, di sini dia nggak ada shadow sedikit pun, masih mulus dan enak-enak aja. Gak ada kendala sedikit pun di bagian layar di HP ini ya teman-teman, masih oke lah untuk Redmi Note 5 yang saya pegang di sini. Dan untuk sentuh-sentuhnya saya rasa gak ada kendala sedikit pun, aman dan normal semua untuk sentuh-sentuh dan lain-lainnya teman-teman. Kita coba cek tentang ponselnya di sini. Untuk HP Redmi Note 5 yang saya pegang di sini udah mutakhir ya, udah saya cek gak ada pembaruan sistem lagi. Entah kalau di punya kalian mungkin ada update, kalian bisa komen-komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan saya pegang di sini versi MIUI-nya udah mentok di MIUI 11, dan versi Android-nya yaitu mentok di Android di sini ya, Lollipop kalau gak salah ini. Versi Android-nya 9 teman-teman. Ini ya untuk total penyimpanannya tersedia 52,62 ya teman-teman. Ya kurang lebih berkurang 12 GB dari aplikasi sistemnya setelah selesai saya reset pabrik ya teman-teman. Udah oke, baterainya 4000 mAh, nggak bisa dibilang awet banget. Terlebih lagi kalau HP-nya kalian main nonstop dan udah sedikit hangat, baterainya akan lebih boros nantinya ya teman-teman untuk kalian pegang sih gitu sih ya. Variannya RAM 6 dengan internalnya 64 GB, harganya 850 full set original ya teman-teman. Dan apalagi kita coba speaker ya teman-teman, udah berumur 6 tahun, kira-kira speakernya masih oke atau gimana ya teman-teman. Oke, ini untuk speaker ya teman-teman. Ya untuk HP-nya speaker masih nyaring dan masih enak sih menurut saya. Untuk HP yang ukuran udah berumur di 6 tahun, HP ini masih oke banget. Dan untuk layarnya sendiri juga masih enak ya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri, untuk layarnya masih enak aja untuk dibuat nonton dan semacamnya ya teman-teman. Untuk HP ini untuk tingkat kecerahannya masih oke banget lah, cuman kendalanya di bagian tombol bagian bawah aja.
Untuk tombolnya di sini cukup alot bagian bawah. Di sini udah kayak ada lengkungan. Kalian lihat ya teman-teman di sini ya teman-teman. Jadi kalau untuk volume atasnya aman banget. Cuman untuk volume bagian bawah di sini agak alot dikit. Tapi nggak klik aja ya. Cuman kalau fungsinya aman sih ya teman-teman nih. Kalian bisa lihat. Ini untuk volume atas dan untuk volume bawahnya aman. Cuman nggak klik aja. Tapi fungsinya masih normal banget ya teman-teman. Untuk HP yang saya pegang ya. Harap maklum lah untuk HP yang udah berumur kayak gini ya teman-teman. Dan oh ya, untuk HP-nya di sini masih enak banget. Untuk buka aplikasinya pun di sini nggak terlalu delay banget gitu ya teman-teman, tuh kalian bisa lihat sendiri. Dan buka aplikasi yang banyak pun juga masih aman-aman aja gitu ya teman-teman. Apalagi HP ini memang dengan chipsetnya yang udah saya sampaikan di awal, dia pakai chipset Snapdragon 636 yang memang bisa diandelin banget sih ya waktu itu, dan sekarang saya rasa masih bisa lah untuk kita andelin. Cuman kalau buat main game ya pasti ada lag lah dikit-dikit. Cuman kalau main ya bisa aja. Kalau buat main Mobile Legends ataupun Free Fire, HP ini masih lumayan bisa digunakan sekalipun sedikit lag, dan HP-nya bisa dibilang cukup cepet panas dan baterainya cukup boros karena cuman di 4000 mAh. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita lanjut ke bagian kamera, saya kameranya tadi salah dikit ya teman-teman, bukan 13 megapiksel untuk yang bagian belakang. Yang 13 megapiksel itu bagian selfie, karena dulu memang masih gencar-gencarnya HP selfie kalau di tahun 2018 dan 2019an gitu. Untuk fingerprint udah saya aktifin, dan HP ini saya rasa sekalipun 6 tahun umurnya, fingerprint kalian bisa lihat lah. Tuh. Delay di 0,1 detik aja dan masih responsif sih. Untuk HP yang udah kelas berumur 6 tahunan kayak gini masih oke banget untuk HP Redmi Note 5 secara ya untuk performanya gitu ya teman-teman. Ya sekalipun memang untuk desain udah jadul banget, tapi HP ini masih oke lah ya. Dulu harganya 3 jutaan, 3.800.000-an. Sekarang kalian bisa dapetin dengan harga 850.000 aja ya. Anggaplah ngobati rasa keingintahuan kalian gitu, ataupun keinginan kalian untuk memiliki HP Redmi Note 5 berhubung murahnya sekarang ya bisa tercapai di tahun ini gitu aja ya teman-teman. Anggaplah seperti itu teman-teman untuk kalian gitu ya. Jadi untuk selanjutnya kita beralih ke bagian kamera. Untuk kameranya di sini kalau nggak salah di sini ada LED flash untuk kamera selfie-nya ya teman-teman. Kita coba dulu. Hidup akan ada LED flash untuk kamera selfie-nya di bagian sini ya, kanan ya teman-teman. Kita coba untuk kameranya di sini udah buram ya. Kita bersihin dulu. Maaf ya teman-teman, kita bersihin dulu untuk kameranya di sini. Oke. Setelah kita bersihin, gimana hasilnya? Kita langsung aja coba jebret aja. Ini tulisannya. Potret, ada potret di sini ya. Dulu memang masih musim-musimnya kamera ngeblur ya teman-teman. Jadi potret lah yang paling diminati. Kalau sekarang kan 0,5 dan semacamnya ya teman-teman. Udah ultra wide dan semacamnya. Kita coba maksimalin untuk ini dia ya teman-teman. Untuk hasilnya bisa dibilang penurunannya udah cukup banyak. Cuman ya untuk ngebadiin momen udah lumayan. Memang ya kalau dulu HP ini udah masuk kategori HP dengan kamera yang paling oke ya teman-teman. Cuman kalau sekarang udah enggak tahu lah ya kalau kalian pakai custom atau apapun. Kalau pakai Gcam mungkin HP ini masih oke lah. Kita coba kamera selfie-nya. Oke, ini kamera potret juga kita coba. Ya. Untuk kamera potretnya seperti ini. Untuk tingkat fokusnya juga masih oke ya teman-teman. Dan filter AI-nya juga dapet banget tuh. Oke sih untuk kamera selfie-nya kalau udah kita bersihin ya teman-teman. Ya kalau dibandingin sama HP-HP tipe sekarang yang harganya di bawah 1 juta ya saya rasa HP ini masih oke ya. Apalagi kalau ngelihat pasar sekarang di pasar kuning dan hijau yang banyak sekali HP KW itu ya mending HP kayak gini gitu ya teman-teman. Secara kamera masih real oke dan dapatnya juga mantep lah ya teman-teman. Kamera selfie-nya 13 megapiksel, kamera belakangnya di 12 megapiksel, dan untuk kamera di sininya 5 megapiksel untuk kamera deep sensornya. Untuk perekamannya di 30 fps untuk 1080 aja ya teman-teman. Dari dulu
Di 6 tahun yang lalu harganya 3.800.000, sekarang udah 800 ribuan aja. Ya kalau kalian berminat cek di deskripsi untuk cara ordernya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.